pagi, saya Bapak Yusinus Tarbua, guru matematika di SD Presiden. Di hari guru ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengajar di masa COVID-19 ini. Suka duka pengalaman mengajar banyak ya, dari beberapa bulan, dari mulai bulan Maret sampai sekarang ini. Banyak suka duka dan pengalaman yang saya dapat. Di awal bulan Maret, kami dari pihak sekolah, dari pihak guru kepala sekolah, kami mengadakan rapat apa yang kami bicarakan, apa langkah-langkah yang akan kami lakukan, dan metode apa yang harus kami adakan untuk mengajar. Nah, di sini kami buat kesimpulan di situ bahwa kami akan mengadakan pembelajaran daring dengan membuat video pembelajaran, kemudian kami mengirimkan video pembelajaran itu ke anak-anak. Nah, di sini kami mengomunikasikan terlebih dahulu kepada orang tua. Orang tua itu puji syukur direspon dengan baik. Kemudian kami lakukan proses pembelajaran daring dengan membuat video pembelajaran. Nah, di sini kami guru-guru membuat sebelum kami mengadakan pembelajaran daring dengan membuat video, kami semua guru-guru itu ada pelatihan 1 minggu untuk membuat video pembelajaran, contoh pembelajaran yang akan kami kirimkan. Nah, di sini sesudah kami buat video masing-masing guru, kami menonton bersama untuk mengoreksi apa-apa kekurangan kami di sini. Nah, di situ selama 1 minggu kami buat, kemudian kepala sekolah ada di situ untuk menilai apakah video-video yang akan kami kirimkan itu sudah layak untuk dikirim. Nah, butuh proses ya, mulai dari awal kami membuat video itu butuh perbaikan. Nah, puji Tuhan pada saat ini semua guru-guru SD Presiden itu sudah mampu untuk mengedit dengan cepat untuk mengirimkan yang terbaik kepada murid-murid. Nah, suka duka mengajar di masa pandemi ini ada ya. Yang pertama itu sukanya itu mungkin cuma satu, di sini saya menjadi melek atau tahu tentang teknologi dan mulai cara bagaimana editing video dan semacam, membuat video pembelajaran, kemudian mengupload ke YouTube dan mengirimkan ke anak-anak itu yang sukanya. Jadi kita itu dilatih untuk mengedit video pembelajaran. Nah, yang kedua di sini dukanya itu, yang pertama itu tidak bisa mengajar secara langsung, yang kedua tidak bisa ketemu anak-anak, dan yang terakhir itu kurang mendapatkan kedekatan atau respon timbal balik dari anak-anak itu cuma sedikit. Itu dukanya ya. Nah, pengalaman saya selama mengajar di saat pandemi ini, saya benar-benar punya tantangan tersendiri ya. Mengajar di saat sebelum pandemi dan pada saat pandemi ini sangat berbeda 360 derajat. Nah, pada saat sebelum pandemi itu kita bisa bertatap muka secara langsung dan kita tahu respon anak-anak itu banyak ya. Jadi kita tahu apakah anak-anak ini sudah paham atau belum paham. Nah, di saat pandemi ini kita harus mempersiapkan pembelajaran kita secara matang dan siap. Dan bagaimana kita memberikan video-video pembelajaran secara menarik kepada anak-anak supaya mereka tidak bosan menonton video-video pembelajaran dari kita. Jadi kami dari guru-guru itu harus memang mempersiapkan secara matang pembelajaran yang akan kami
kirimkan. Nah, tantangan yang paling besar di sini bahwa tidak ada respon langsung dari anak-anak berbeda yang di sebelum pandemi kan kita bisa langsung ada respon dari anak-anak. Sini di pembelajaran daring ini kita juga bisa melatih anak-anak tentang kejujuran, bagaimana mereka dilatih jujur dalam mengirimkan atau mengerjakan tugas-tugas di rumah. Nah, di saat dan di kejadian yang di luar perencanaan saya kemarin, bahwa pada saat mereka ujian tengah semester, di sini saya agak bingung bagaimana cara mengirimkan atau memberikan soal-soal ujian tengah semester. Jadi saya berpikir di sini saya memberikan tugas mereka, soal mereka, kemudian mereka di video dan menjelaskan, dan di situ bisa saya lihat terlihat di situ mana memang anak-anak yang jujur mengerjakan dan paham atau tidak paham, di situ kelihatan. Karena di situ dan di sini saya sebagai guru matematika melihat cara mengerjakan soal yang saya kasih. Nah, di sini anak-anak di pembelajaran daring ini kita juga melatih mereka bagaimana mereka jujur dalam mengerjakan tugasnya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi kita perjuangan seorang guru itu di sini kita diuji tentang kesabaran, kemudian ujian yang paling besar itu bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita berkomunikasi di video, bagaimana kita menyampaikan pembelajaran dengan benar. Nah, di situ ujian untuk kita guru. Nah, hikmat yang di situ pun di saat pandemi ini, hikmat yang saya dapat itu untuk berkumpul dengan keluarga itu paling banyak ya. Nah, di situ bisa itu yang hikmatnya. Kemudian yang kedua itu saya itu waktu untuk tentang teknologi itu semakin banyak itu hikmatnya. Nah, itu saja tentang penjelasan saya tentang pembelajaran di saat pandemi. Nah, pesan untuk guru di seluruh Indonesia, di semuanya yang mengalami juga pasti mengalami apa yang saya alami juga tentang mengajar selama pandemi ini. Jadi saatnya itu beradaptasi, saatnya kita beradaptasi membuat sesama guru ya. Kemudian tidak ada lagi saling mengeluh. Jadi tidak ada saling mengeluh, itu tidak ada yang bagaimana kita sekarang itu bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Kemudian saling tidak ada lagi saling menyalahkan. Jadi tidak ada lagi saling menyalahkan, tidak ada saling mengeluh, merasa diri kita paling susah, itu tidak. Kita semua guru itu susah, kita itu harus bekerja bagaimana kita seorang guru menyampaikan sebuah materi kepada anak-anak kita. Mungkin itu saja pengalaman saya selama pandemi dari beberapa bulan, mulai dari pertengahan Maret sampai sekarang di bulan November ini. Dari beberapa itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Jadi semua guru di Indonesia semuanya dipesan tetap semangat untuk mengabdi sebagai guru. Nah, itu pesan saya untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia di hari guru ini. Kita tetap semangat untuk melanjutkan apa yang harus kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan ke depannya pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa berkumpul atau seperti biasa mengajar di kelas